Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Ustadz Abdul Somad yang kemarin itu ditolak masuk ke Singapura gara-gara konten Ustadz Abdul Somad yang tidak diterima oleh pihak Singapura. Padahal teman-teman, UAS datang ke Singapura itu bukan untuk berceramah, tetapi untuk rekreasi, untuk liburan. Jadi tidak ada kaitan dengan konten, tetapi ini pihak Singapura tetap pada pendiriannya menolak kedatangan UAS gara-gara konten yang disampaikan oleh pihak Ustadz Abdul Somad. Nah, terkait itu teman-teman, di dalam negeri kemudian muncul pro kontra. Banyak yang mendukung UAS supaya pihak Singapura itu meminta maaf karena menolak UAS datang ke Singapura. Jadi kemarin ada aksi demo teman-teman. Bahkan demo itu meminta kepada pihak Singapura untuk meminta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, itu reaksi publik, reaksi dari pendukung Ustadz Abdul Somad. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan coba dengarkan dulu teman-teman apa yang disampaikan oleh Hanifah Suryani terkait ada seorang wanita yang mencoba untuk menyalahkan Ustadz Abdul Somad karena kontennya itu yang mengakibatkan UAS ditolak di Singapura. Tetapi ada pembelaan yang cukup baik dari Hanifah Suryani. Kita tonton video yang satu ini. Ngucapin kata-kata itu kalau kalian masih hobi traveling ke luar negeri, karena ada negara-negara yang mungkin akan ngecek video-video kalian, ngecek data diri kalian seperti ini. Well, here we go. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum melihat VT Mbaknya secara full, silahkan tonton karena saya hanya bisa memotong videonya, tidak bisa memposting secara full. VT yang saya posting sebelumnya itu adalah dari sisi UASnya. Sekarang mari kita lihat dari sisi Singapurnya. Secara aturan, Singapura memang memiliki undang-undang khusus tentang pemeliharaan keharmonisan dalam beragama. Tetapi tidak ada yang mengatur secara khusus bahwa pengunjung yang memasuki wilayah Singapura tidak boleh mengatakan kafir. Apalagi yang berkunjung ke Singapura itu hanya ingin melakukan liburan saja, tidak untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan. Pun jika memang undang-undang pemeliharaan keharmonisan beragama yang menjadi acuan tidak diterimanya UAS di negara tersebut, seharusnya itu undang-undang tersebut di-mention, dirilis yang di-share oleh pihak Singapura. Dan itu tidak sama sekali. Jadi karena itu alasan salah satu penggunaan kafir yang selalu disebutkan oleh UAS yang menjadi permasalahan oleh pihak Singapura bisa saja menjadi alasan-alasan yang dibuat secara situasional. Artinya tidak ada undang-undang atau aturan secara resmi yang mengatur tentang itu. Karena itu saya sampaikan bahwa narasi Mbak itu kontradiktif. Dan terkait jejak digital, saya sepakat bahwa ketika sesuatu hal yang sudah di-share di sosial media, maka itu bukan lagi menjadi konsumsi kelompok tertentu atau konsumsi pribadi, melainkan sudah menjadi konsumsi publik. Ya wong, tapi jadilah masyarakat yang cerdas, yang bukan mengkonsumsi video yang sepotong-sepotong yang sudah dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tahu nggak kalau video itu adalah bertahun-tahun lalu, ada yang video dari 2016 lalu. Yang dijadikan acuannya, herannya adalah video yang dipotong, bukan video yang fullnya. Jadi jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah negara yang cerdas, jadilah pemerintah yang cerdas yang ketika mengambil satu video, pastikan videonya itu tidak dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak kelihatan menjadi orang-orang yang sumbu pendek gitu. Dan yang terakhir, di video sebelumnya pertanyaan saya sangat-sangat jelas ditunjukkan dan silakan dijawab di mana teman-teman ketika hari-hari ini teman-teman membuat konten yang seolah-olah mendukung keputusan Singapura dan menyalahkan UAS itu sendiri, di mana kalian ketika ada seorang rektor yang menyebut mahasiswanya sendiri sebagai manusia gurun. My point was clear bahwa ternyata ada ketimpangan yang sangat besar di sini. Karena itu saya berbicara di akhir video sebelumnya, saya berbicara terkait toleransi. Yang toleransi itu selalu teman-teman sebutkan untuk membela sesuatu yang menurut teman-teman itu mengganggu teman-teman atau keyakinan teman-teman sendiri. Ngucapin kata-kata itu kalau kalian. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Hanifah Suryani terkait kasus yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad yang intinya teman-teman pihak Singapura menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad terkait ceramah yang beliau sampaikan.
Ini sesuatu yang menarik teman-teman terkait Singapura ini. Dan bahkan ada yang mengatakan, dari mana Singapura tahu terkait ceramah Ustadz Abdul Somad? Padahal ini kan di luar Indonesia. Jadi Singapura kan berbeda dengan Indonesia. Biasanya orang Singapura itu akan mendengarkan berita-berita yang ada di Singapura. Tetapi ini, berita yang ada di Indonesia ini diserap oleh pihak Singapura. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang menyuplai data ke Singapura? Karena sebelumnya teman-teman tidak ada informasi mengenai itu, bahwa UAS itu tidak boleh masuk ke Singapura gara-gara ceramah. Nah, kalau misalkan aturan itu ada seperti itu, mungkin UAS tidak akan mengurus visa, mengurus paspor untuk datang ke Singapura. Jadi itu yang menjadi pertanyaan publik. Apakah ada orang yang menyuplai data mengenai ceramah Ustadz Abdul Somad? Ini satu pertanyaan teman-teman. Nah teman-teman, terkait Ustadz Abdul Somad yang ditolak di Singapura, ternyata UAS ini diterima baik di Sumeneb. Buktinya hari ini dan besok teman-teman, UAS ini mengadakan ceramah di sana dan dihadiri oleh banyak orang. Yang sebelumnya ada isu bahwa akan ada penolakan sekitar 200 orang. Nah ternyata pada waktu hari H ternyata tidak ada orang yang menolak itu. Dan bahkan pengajian Ustadz Abdul Somad dibanjiri oleh para jamaah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Detik Jatim. 200 orang batal demo UAS, tablik akbar di Sumeneb dibanjiri ribuan jemaah. Wow, ini luar biasa teman-teman. Ternyata warga Madura, warga Sumeneb ini banyak yang mencintai Ustadz Abdul Somad. Kedatangan Ustadz Abdul Somad UAS di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur diwarnai penolakan oleh sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Gerakan Santri Madura. Pemberitahuan aksi sudah dilayangkan ke Polres Sumeneb, namun aksi tersebut gagal terlaksana tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut ke polisi. Jadi sudah melakukan pemberitahuan ke polisi, tetapi pada waktu hari H tidak ada yang melakukan aksi demo. Polres Sumeneb sudah merespon pemberitahuan aksi penolakan kedatangan UAS dengan mempersiapkan pasukan pengamanan. Sesuai surat pemberitahuan yang masuk ke Polres, aksi akan berlangsung di depan Masjid Jamek Sumeneb dengan jumlah massa 200 orang. Sesuai SOP, kami sudah melakukan persiapan pasukan pengamanan untuk mengawal aksi tersebut. Namun ternyata tidak ada, kata Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Jumat 20 Mei 2022. Berdasarkan informasi yang diterima Detik Jatim, Gerakan Santri Madura mengirim surat ke Kapolres Sumeneb tertanggal 18 Mei 2022. Surat itu ditandatangani oleh Koordinator Aksi Ustadz Ahmad. Di kop surat itu tertera alamat Gerakan Santri Madura, yakni di Jalan Lingkungan Delama, Penjagalan, Kecamatan Kota Sumeneb. Di dalam narasinya, Gerakan Santri Madura menolak kedatangan UAS. UAS dianggap menyebarkan paham radikal dan intoleran yang telah membuat kegaduhan umat. Nah, ini tuduhan yang ditujukan kepada UAS. Katanya UAS menyebarkan paham radikal, kemudian intoleran. Jadi bahasa-bahasa itu tetap digunakan teman-teman dalam rangka menolak seseorang untuk datang ke suatu daerah, radikal atau intoleran. Namun sampai waktu yang ditentukan pukul 13.00 WIB, aksi yang rencananya digelar di Mapolres Sumeneb itu tidak terlaksana. Ternyata aksinya tidak jadi, tapi juga tidak ada pencabutan pemberitahuan sampai sekarang, kata Widiarti. Jadwal UAS di Sumeneb adalah tablik akbar di dua tempat, yakni di depan Masjid Nur Muhammad, Desa Kolor, dan Pondok Pesantren Al-Amin, Prenduan. Di Masjid Nur Muhammad, tablik akbar yang berlangsung pukul 15.00 WIB itu dipenuhi ribuan jamaah dari berbagai daerah. Di sana, UAS sempat menyinggung soal dirinya yang ditolak masuk ke Singapura. Jangankan masuk surga, masuk Singapura aja nggak masuk, kelakar UAS saat bercerita tentang surga yang disambut riuh tepuk tangan jamaah. Luar biasa teman-teman, Ustadz Abdul Somad ini. Jadi ditolak di Singapura tetapi diterima oleh warga Sumeneb. Bahkan dibanjiri ribuan jamaah yang datang untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Memang menarik teman-teman, karena ini menyangkut politik.
politik yang hari ini tidak menguntungkan bagi Ustadz Abdul Somad. Tetapi mungkin juga teman-teman suatu saat ketika pemimpinan berganti, mungkin narasi-narasi radikal, intoleran itu juga mungkin tidak ada. Jadi semua itu tergantung kepada cara memimpin penguasa saat ini. Saya melihatnya seperti itu. Karena bahasa-bahasa itu ada di saat-saat seperti ini. Nah, kalau kita melihat terkait Islamophobia, itu kan ada di tahun 1980. Nah, di tahun itu tidak terdengar kata radikal atau intoleran. Kata itu ada, teman-teman. Di era-era pemerintahan sekarang, saya mendengar kalimat radikal, intoleran. Kemudian bahasa-bahasa itu terus berkembang sampai sekarang. Jadi ustadz-ustadz yang seperti UAS ini sering dilabeli dengan radikal atau intoleran. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak menarik menurut saya. Karena apa? Apa yang disampaikan UAS sebenarnya punya dasar. Bagaimana UAS mengatakan terkait kafir? Karena kafir itu juga bagian dalam ajaran Islam. Di sana ada kafir. Kalau kita baca Al-Quran, di sana ada surah Al-Kafirun. Jelas ada kata kafir. Jadi ketika seorang Ustadz Abdul Somad mengatakan kafir, kenapa orang lain kok kelihatannya marah, tidak senang dengan kata-kata seperti itu? Karena kafir itu memang ada di dalam ajaran Islam, ada di dalam Al-Quran. Jadi saya pikir tidak perlu baper bagi mereka yang merasa dirinya kafir. Karena sebenarnya Ustadz Abdul Somad tidak menunjuk seseorang. Karena kata kafir itu sebenarnya kalimat yang umum dalam Islam, dan itu sesuatu yang biasa saja. Dan bagi orang yang tidak suka dengan kata kafir itu, akhirnya dijadikan sebuah cara untuk menyudutkan, untuk mendiskriminasi, atau untuk membenci seseorang, termasuk UAS itu sendiri. Dan Singapura sendiri, teman-teman, juga begitu. Melihat Ustadz Abdul Somad yang pernah berceramah terkait kafir, ini juga tidak boleh masuk ke sana. Jadi seolah-olah Singapura ini Islamophobia. Jadi takut, benci, berprasangka, diskriminasi terhadap Ustadz Abdul Somad yang dianggap itu adalah tidak sesuai dengan kultur yang ada di Singapura. Padahal yang disampaikan UAS ini adalah sesuai dengan Al-Quran. Jadi kafir itu memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi pihak Singapura ini sudah menyimpulkan bahwa ajaran UAS tidak sesuai dengan warga yang ada di Singapura. Jadi menurut saya inilah persoalan politik yang sampai hari ini juga belum selesai. Padahal pihak PBB itu sudah mengatakan melawan Islamophobia. Tidak boleh orang itu takut kepada Islam, tidak boleh membenci, tidak boleh berprasangka buruk kepada Islam. Tetapi nyatanya masih ada juga yang Islamophobia terhadap umat Islam, terhadap kiai, terhadap ustadz yang mengajarkan terkait agama Islam. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.